Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang Bapak cintai, pada siang ini Bapak akan melanjutkan tentang materi kemarin ya. Jadi masih tentang prinsip-prinsip penerapan komunikasi dalam kebudayaan agama. Nah, sekarang yang bagian kelima, A, B, C, D, E ya, bagian kelima, yaitu simpati dan empati. Komunikasi simpati mendasari perilaku pada umumnya dan asumsi filosofi yang berpengaruh terhadap persepsi. Dalam prinsip-prinsip interaksi tatap muka yang sebenarnya, kecenderungan perilaku ini mengambil bentuk teknik atau strategi komunikasi yang khusus. Simpati adalah strategi yang sangat erat kaitannya dengan asumsi yang menyertainya. Walaupun istilah simpati dipergunakan untuk maksud yang bermacam-macam, di sini simpati diartikan yaitu menempatkan diri kita secara imajinatif dalam posisi yang lain. Nah, dari definisi ini harus dipahami bahwa kita tidak mengambil peran orang lain atau membayangkan bagaimana orang lain berpikir atau merasa, tetapi kita hanya merujuk bagaimana kita sendiri berpikir atau merasa dalam situasi yang sama. Jadi simpati itu merupakan suatu proses seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Dalam simpati, perasaan memegang peranan yang penting. Simpati akan berlangsung apabila terdapat pengertian pada kedua belah pihak. Simpati lebih banyak terlihat dalam hubungan persahabatan, hubungan bertetangga, atau hubungan pekerjaan. Seseorang merasa simpati daripada orang lain karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya. Misalnya, mengucapkan ulang tahun pada hari ulang tahun merupakan wujud rasa simpati seseorang. Selanjutnya, secara umum, Deddy Mulyana membagi simpati terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertama, respon yang merujuk memori kita sendiri yang di sini kita sebut sebagai simpati ingatan atau reminiscent sympathetic. Kedua, yaitu respon yang merujuk imajinasi kita dalam situasi yang berbeda yang disebut simpati imajinatif. Dengan teknik simpati ingatan, kita mencari pengalaman masa lalu untuk situasi yang mirip dengan situasi yang dialami atau diamati pada pengalaman orang lain. Pengalaman yang kuat, walaupun secara potensial menjadi alat yang berharga, dapat membatasi pertimbangan kita terhadap reaksi yang berlainan pada situasi yang sama. Sedangkan simpati imajinatif meliputi perujukan imajinasi kita sendiri dalam situasi yang berbeda. Boleh jadi ini lebih canggih daripada simpati ingatan. Tetapi yang dirujuk adalah diri sendiri, bukan dari yang lain. Kebanyakan kita tidak merasa senang kalau menghadapi sesuatu yang tidak kita kenal. Kita lebih suka mengidentifikasi fenomena dengan kategori yang sudah ada untuk kita. Kerangka rujukan yang paling kita kenal adalah diri kita sendiri. Jadi kita lebih senang mengeneralisasikan diri kita kepada yang lain, proses dasar yang mengasumsikan kesamaan. Bergantung pada situasinya, kita mungkin menggunakan teknik simpati ingatan atau simpati imajinatif untuk melakukan generalisasi seperti ini. Kepercayaan adalah faktor utama keberhasilan simpati ingatan, karena asumsi kesamaan menyebar luas. Banyak orang percaya bahwa situasi yang sama melahirkan
merasakan pengalaman yang sama. Karena itu kita cenderung mempercayai orang-orang yang telah mengalaminya, walaupun pengalaman mungkin memberikan banyak wawasan bernilai pada seseorang. Keefektifan orang yang berpengalaman kebanyakan berasal dari atribusi kredibilitas itu sendiri. Dengan kredibilitas seperti ini, kita mungkin mengubah perasaan kita disesuaikan dengan perasaan orang yang berpengalaman. Kecermatan pengertian simpati bukanlah akibat proses. Kecermatan berasal dari kecenderungan kita untuk berada di sekitar orang-orang yang sama dengan kita. Keterkaitan kepada hal yang sama adalah fenomena yang banyak terjadi. Selama kita berinteraksi hanya dengan orang-orang yang betul-betul sama, generalisasi dari diri kita menghasilkan asumsi yang relatif cermat tentang orang lain yang terpilih. Dalam situasi kesamaan, kecermatan paling besar terjadi pada simpati imajinasi karena dapat memperhitungkan perbedaan situasi. Simpati ingatan memberikan hasil terbaik yang kedua karena kekakuannya yang lebih besar, tetapi kredibilitasnya yang lebih besar boleh jadi menandingi keefektifannya karena simpati makin lama makin kurang canggih, sampai hanya menghasilkan asumsi cermat dalam situasi yang hampir identik di antara orang-orang yang sangat mirip. Kadang-kadang orang merasa senang ketika mengetahui bahwa orang lain menghadapi situasi yang sama, walaupun pengalamannya berbeda. Keuntungan simpati ingatan paling tampak pada kasus sakit, ketika pengalaman yang unik dari sakit tertentu dipandang sekunder hanya karena pemberi simpati telah mengalami penyakit yang sama. Di samping itu, pendekatan simpati boleh jadi menyenangkan bagi orang-orang yang lebih senang tidak mengungkapkan perasaannya atau pikirannya yang sebenarnya, dan barangkali berbeda dalam menghadapi situasi tertentu. Walaupun kita berusaha keras untuk berinteraksi hanya dengan orang-orang yang betul-betul sama, seringkali kita juga terjebak dalam situasi komunikasi ketika orang lain mungkin berpikir dan merasa berbeda dengan kita. Situasi ini antara lain sedikitnya komunikasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dalam budaya nasional, kelompok etnik, status sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, preferensi seksual, persuasi sosial, politik, dan pekerjaan. Dalam situasi seperti itu, pengertian simpati cenderung tidak cermat dan mungkin dapat menghambat komunikasi efektif. Mengeneralisasikan kerangka rujukan kita mengandung arti etnosentrisme. Salah satu konotasinya bahwa pengalaman kita adalah ukuran terbaik untuk menilai dirinya. Orang yang mempunyai latar belakang pandangan dunia yang berbeda mungkin merasa pikiran dan perasaan mereka direndahkan. Tidak aneh bagi kedua orang itu dalam komunikasi simpati untuk merasa saling menggurui. Jika kita merasa pandangan dunia kita yang berbeda diabaikan atau dipandang rendah oleh yang lain, kita akan bersikap defensif untuk melindungi apa yang kita anggap sebagai organisasi fenomena yang berhasil. Strategi simpati mengabaikan atau merendahkan perbedaan karena didasarkan pada asumsi kuat tentang kesamaan. Komunikasi terhambat karena sikap defensif, dan simpati tampaknya menjadi faktor utama yang menimbulkan sikap defensif. Pilihan strategi komunikasi kita dan asumsi kita tentang tabiat orang lain bersifat interaktif. Walaupun sekali-kali kita memilih strategi yang disesuaikan dengan realitas tertentu,
lebih sering bagi kita memanipulasikan asumsi kita tentang realitas sehingga strategi tertentu terus-menerus dijalankan. Selama kita memilih simpati, kita cenderung mengabaikan perbedaan dan mengutamakan kesamaan yang diperlukan untuk strategi kita. Selanjutnya, situasi ketertarikan terhadap pihak lain yang didasarkan perasaan memegang peranan penting yang kita kontraskan dengan proses penyelesaian masalah dengan mengambil perspektif keadaan emosional orang lain atau empati. Empati didefinisikan sebagai respon efektif dan kognitif yang kompleks dan distres emosional orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Empati merupakan strategi komunikasi yang paling tepat dengan realitas semajemuk dan asumsi perbedaan. Seperti simpati, istilah ini pun digunakan dalam arti bermacam-macam. Dalam penggunaan sehari-hari, empati sering didefinisikan sebagai berada pada posisi orang lain, sebagai simpati yang dalam, sebagai kepekaan kepada kebahagiaan, bukan pada kesedihan, dan sebagai sinonim langsung dari simpati. Dalam literatur, empati didefinisikan sebagai objektif motor mimikri, sebagai memahami orang yang tidak mempunyai makna emosional yang kita, dan sebagai keadaan ketika pengamat bereaksi secara emosional karena ia mempersepsi orang lain sedang mengalami atau akan mengalami emosi. Kalau simpati didefinisikan sebagai penempatan diri kita secara imajinatif pada posisi orang lain, menunjukkan ada dua perbedaan penting dengan empati. Dalam empati kita berpartisipasi bukan menempatkan, dan kita berhubungan dengan pengalaman dan bukan posisi. Menempatkan diri kita dalam posisi orang lain mengasumsikan, seperti telah kita bahas, kesamaan pengalaman yang hakiki dengan orang lain sehingga kita cukup berpindah tempat saja dengannya. Sebaliknya, berpartisipasi dalam pengalaman orang lain tidak mengasumsikan kesamaan hakiki. Pengalaman orang lain mungkin saja sangat asing walaupun posisinya sama. Jadi kita tidak saja perlu berganti tempat atau berada pada posisi orang lain. Kita harus memasuki kepala dan hati orang lain, berpartisipasi dalam pengalamannya seakan-akan kita betul-betul orang lain itu. Dalam komunikasi interetnik, strategi empati dalam menyelesaikan salah pengertian yang timbul semata-mata dari asumsi kesamaan yang salah tempat. Barangkali membahas salah pengertian tatap muka seperti ini akhirnya akan berpengaruh pada manifestasi sosial yang lebih besar. Empati menggambarkan pergeseran perspektif dari diri kita pada pengakuan pengalaman orang lain yang berbeda. Pergeseran perspektif ini seringkali disertai dengan kesediaan berpartisipasi dalam pengalaman orang lain. Paling tidak berperilaku yang sesuai dalam pengalaman itu. Empati tidaklah secara intrinsik selalu baik. Empati dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi interrasial dan interkultural. Seperti dalam kasus teknik komunikasi yang lain, masalah pertimbangan etika tetap terbuka dan memerlukan pembahasan terus-menerus. Salah satu masalah etika adalah apakah empati harus digunakan sebagai prosedur satu arah. Apakah jenis empati yang digunakan oleh sebagian terapis untuk memahami kliennya bersifat etis
ketika terapis tidak mendorong empati timbul balik dari kliennya. Empati satu arah yang cenderung memperteguh kekuasaan, berempati dan melaksanakan kekuasaan atas nama terapi atau komunikasi tidak dapat dibenarkan. Apapun yang terjadi, masalah ini dan masalah lainnya dapat didiskusikan lebih cermat dengan konsep empati yang jelas. Walaupun empati dapat digunakan dalam berbagai situasi komunikasi, tetapi ada satu hal yang sama, yaitu perhatian pada penggunaannya untuk memahami perbedaan. Sebagaimana ditunjukkan oleh konotasi simpati yang etnosentrik yang disebut terdahulu, penggunaan empati dapat menciptakan iklim yang lebih sensitif dan terhormat untuk komunikasi interrasial dan interkultural. Ya, begini aja ya. Jadi bagian ini udah selesai tentang prinsip-prinsip penerapan dalam komunikasi budaya agama ya. Nanti Bapak lanjutkan yang lainnya.